Polemik penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara terus berlanjut. Terbaru, nasib 1,2 juta CASN berada di tangan Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini mengaku sudah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo. Lantas, apa hasil pertemuan itu? Menpan RB Rini Widiantini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 10 Maret 2025 tidak merinci hasil pertemuan tersebut. Soal CASN dong Bu, jadinya gimana Bu? Keputusan dari Presiden gimana Bu? Saya sudah dilaporkan Presiden. Akan dilapor Presiden. Tapi gimana sih Bu? Tadi dengan Presiden ngobrol apa? Ngomongin sekolah rakyat. Ah, tapi untuk CASN sempat dilaporkan nggak Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Iya Mbak, maaf Mbak. Akan ada keputusan ya Bu? Seperti diberitakan sebelumnya, pengangkatan CASN baik calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 2025 ini diundur. Pengangkatan CPNS diundur menjadi Oktober 2025 dari rencana awal 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Pengangkatan calon P3K yang seharusnya dilaksanakan pada Juni 2025 diundur menjadi Maret 2026. Penundaan jadwal ini disebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kerja dan dengar pendapat Komisi 2 DPR bersama Menpan dan RB Rini Widiantini pada Rabu 5 Maret 2025. Meski demikian, belakangan Komisi 2 DPR mengklaim Kemenpan RB salah menafsirkan hasil rapat tersebut. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, dalam keterangannya Senin di Kompleks Parlemen Jakarta mengakui tengah mencari solusi untuk mengatasi polemik ini. Nah, kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya, yang sudah mengambil, katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah, kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu. Polemik penundaan pengangkatan CASN yang awalnya hanya bergema di media sosial kini mulai bergejolak di masyarakat. Tercatat di sejumlah daerah, CASN menggelar unjuk rasa menuntut dibatalkannya penundaan ini. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, ratusan CASN menggelar unjuk rasa pada Senin 10 Maret. Dalam aksinya, massa menggelar orasi dan membakar ban bekas di jalan depan XMTQ Kendari. Demonstran juga membawa spanduk serta pamflet berisi penolakan penundaan pengangkatan calon ASN dan P3K tahap 1. Dengan keputusan penundaan pengangkatan P3K 2024. Kenapa? Karena kami yang bekerja di instansi pemerintahan sangat-sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena selama kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens. Soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Aksi serupa juga digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ratusan calon P3K berunjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Senin 10 Maret. Tuntutannya sama, yakni menolak penundaan pengangkatan CASN yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Koordinator aksi Andre Supan dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan menunda pengangkatan hingga 2026 sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Kedatangan kami ke DPR pertama merespon surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tentang penundaan TMT seharusnya di 1 Maret tahun 2025, tapi SE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB 1 Maret tahun 2026. Maka oleh karena itu 1 tahun mundur Pak. Nah, itu kami rasa itu kerugian buat kawan-kawan, kerugian sangat rugi sekali, rugi total ya. Berdasarkan data Kemenpan RB, ada sekitar 1,2 juta CASN yang terdampak dari penundaan pengangkatan CASN di tahun ini. Tidak heran jika gelombang protes dan polemik terkait hal ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera menemukan solusinya. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait polemik penundaan pengangkatan CASN ini?